minta gue buat nunjukin kamera yang ada di dashboard gue. Akhirnya udah kan dicek dashboard kamera. Terus habis itu ternyata bener kalau misalnya ibu-ibunya itu gak diapain, tapi tiba-tiba dia datang dan teriak-teriak kalau dia tuh dilecehkan. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Jadi baik, kali ini ada seorang mbak-mbak yang membagikan cerita untuk kita nih, para kaum adam. Selalu berhati-hati saat dihampiri seorang wanita, apalagi di tempat sepi gitu baik. Karena ada kejadian seorang pria dihampiri oleh seorang wanita gitu kan. Terus tiba-tiba wanita ini tuh teriak-teriak ngakunya dilecehkan sama pria tersebut gitu baik. Oke lah, untuk lebih jelasnya nih kita tonton dulu video penjelasan dari mbak-mbak ini baik. Modus baru ini, hati-hati ya buat kalian cowok-cowok. Ini kejadian yang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Jadi waktu itu gue ada di salah satu mall yang ada di Jakarta. Gue adalah tipikal orang yang kalau misalnya lagi parkir itu nggak langsung keluar. Gue bisa lama di mobil sekitar 20 menitan untuk touch up untuk yang lainnya. Pas gue lagi dalam mobil, itu tuh ada orang cowok, dia tuh sendiri dan dia masukin barang ke dalam mobilnya kayak habis belanja gitu. Tiba-tiba datang ibu-ibu dan dia itu langsung teriak-teriak kalau misalnya dia dilecehkan di depan mobil si korban. Gak lama dari ibu-ibu itu teriak, datanglah segerombolan bapak-bapak kayak om gitu. Mereka datang, abis itu cekcok dan pengen nunjukin si korban. Gak lama setelah itu datanglah security gitu kan yang jaga di situ. Terus abis itu si ibu-ibu ini masih kekeh kalau misalnya dia itu dilecehkan. Padahal gue yang ada di situ dari tadi ngeliat kalau misalnya ibu-ibu ini tuh gak ada yang ngapain, tiba-tiba dia teriak kalau misalnya dia dilecehkan. Si korbannya ini panik karena dia udah pengen ditangkap dan pengen ditonjok sama om yang ada di situ. Terus abis itu satpamnya ngelerai. Intinya yang gue denger dari dalam mobil, orang-orang itu minta untuk ganti rugi karena sudah melecehkan ibu-ibu itu. Waktu mereka masih cekcok itu di depan, gue langsung keluar dari mobil. Terus gue bilang kalau misalnya gue dari tadi di situ dan kalau misalnya nggak percaya, gue punya bukti di dashboard cam gue kalau misalnya ibu-ibu itu nggak diapa-apain. Terus mulai dari waktu gue keluar itu, mereka semua panik karena mungkin kayak gak nyangka ada orang lain yang lihat gitu kan. Terus tiba-tiba mereka langsung lari dan masuk ke satu mobil yang sama, abis itu pergi. Gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana, mungkin mereka diberhentiin atau gimana karena si satpamnya itu langsung kayak ngehubungin buat kayak tutup semua pintu keluar. Dan si satpamnya ini minta gue buat nunjukin kamera yang ada di dashboard gue. Akhirnya udah kan dicek dashboard kamera. Terus habis itu ternyata bener kalau misalnya ibu-ibunya itu gak diapain, tapi tiba-tiba dia datang dan teriak-teriak kalau dia itu dilecehkan. Jadi ini tuh modus baru dan kayaknya yang diincar itu adalah laki-laki yang sendirian di basement. Intinya korbannya itu bakal diminta untuk ganti rugi, padahal dia nggak melakukan pelecehan sama sekali. Gue nggak tahu ini penipuan yang udah sering atau gimana. Cuman kalau misalnya gue nggak ada di sana sebagai saksi, gue yakin itu korban udah disuruh bayar atau kalau nggak dipukulin. Karena terlalu banyak modus-modus yang kayak gini, gue saranin kemanapun kalian itu berada, lebih baik kalian aktifin kamera atau apapun itu deh. Karena ini jujur merugikan banget. Ya kurang lebih kayak gitu bay, video penjelasan dari mbak-mbak ini ya, si Chersan. Dan setelah videonya beredar nih banyak gitu netizen yang mempertanyakan bukti rekamannya. Cuma di TikTok resminya gitu bay, si mbaknya ini bilang kalau dashcamnya tuh udah diserahkan ke pihak security gitu bay, karena sebagai alat bukti. Hai Kak Irma, aku coba jawab pakai video ya. Satu, aku nggak bakal bisa nge-share bukti videonya karena videonya udah diambil sama mall yang terkait. Yang aku punya cuma bukti di tanggal 19 Juli 2022. Oh berarti udah lama ya? Chatnya udah dari tanggal 19 Juli. 19 Gue gak mungkin Juli. itu bohong mengenai kejadian yang gue alami. Banyak juga yang bilang kalau misalnya mereka gak percaya, gue gak masalah banget karena tujuan awal gue adalah supaya orang-orang aware. Butuh waktu lama untuk gue speak up masalah ini dan gue berharapnya semoga kedepannya itu gak ada orang-orang yang kena lagi dengan kasus-kasus kayak gini. Buat yang nanya pelakunya udah ketangkap atau enggak, gue nggak tahu sama sekali karena gue benar-benar ninggalin buktinya di kantor satpam dengan maksud dan tujuan supaya pelakunya itu bisa dicari. Gue udah meresikokan diri gue untuk menceritakan hal seperti ini. Semoga kedepannya kalau misalnya ada kejadian yang serupa, kalian bisa pakai video gue untuk menceritakan kalau misalnya memang kejadian ini sudah ada sebelumnya, modus-modus seperti ini sudah ada sebelumnya. Semoga terjawab ya. Respect. Nah sekarang yang jadi pertanyaan gue adalah, mbaknya ini sekaya apa gitu? Sampai dashcam mobil diserahkan ke security mall. Soalnya ini ada screenshotan chatan dia yang bilang nih, bener gak sih dashcam mau kasih gitu aja? Kepikiran deh. Karena harga dashcam mobil yang gue tahu juga nggak murah gitu bay. Ini gue cek di Tokopedia aja yang paling murah tuh 200 ribuan gitu loh. Tuh. Kan padahal bisa gitu ngasih kartu memorinya aja. Ya mungkin karena panik gitu ya bay. Si mbaknya ini
mau bantu tapi nggak mau terlalu ikut campur gitu dalam masalah ini. Makanya mbaknya langsung ngasih barang buktinya aja gitu, Bay. Tapi sih respect nih, si mbaknya berani speak up kayak gini. Buat pelajaran ke kita kaum Adam untuk lebih berhati-hati gitu, Bay. Dan juga ternyata ada testimoni yang lain gitu, Bay. Ini ada akun Rosano Roses yang punya pengalaman yang sama gitu. Oh, ini pernah kejadian di JI atau PI ya, lupa. Pas banget temen suami yang nyaksiin. Ada bapak-bapak turun dari mobil, tahu-tahu diajak ibu-ibu, apa sih? Ngomong kali maksudnya, diajak ngomong ibu-ibu. Tahu-tahu ibu teriak-teriak. Tahu-tahu si ibu teriak-teriak. Gak pakai lama muncul gerombolannya datang bikin heboh. Untung teman suami saya dan satu bapak-bapak lain melihat kejadian itu dan bersaksi di depan satpam. Jadi pelajaran banget. Pokoknya kalau di mall atau tempat umum jangan mau disamperin orang terus diajak ngomong atau ditanya ini itu. Bilang aja nggak tahu dan segera tinggalin. Kalau dia butuh sesuatu, dia akan mencari satpam atau petugas, bukan nyamperin orang random. Nah ini tuh testimoni yang bagus gitu, Bay. Jadi kalau misalnya lu disamperin sama orang gak dikenal di mall atau di tempat umum gitu ya, lu bilang aja nggak tahu terus lu arahin aja ke security gitu, Bay. Oke lah, Bay, segitu aja video gua kali ini. Ini tuh pelajaran banget gitu, Bay, buat para cowok jomblo ya. Kalau nanti ada cewek yang ngedeketin lu jangan cengenges dulu ya, bangsat. Siapa tahu dia itu mau modus. Karena wanita itu adalah makhluk yang gampang banget gitu buat playing victim atau juga manipulatif gitu, Bay. Kayak misalnya nih, lu ribut sama cewek lu, padahal dia yang udah buat salah nih. Tapi karena dia nangis pas kita marahin, malah jadi kita yang merasa bersalah gitu, Bay. Belum lagi stigma orang-orang kalau wanita itu dianggap lemah. No, lu lihat Lesti Kejora, badannya kecil mungil begitu, tapi digampar, dicekek, dibanting, sampai tulang kerongkongannya geser masih tetap bisa hidup dia. Bisa duet lagi sama Bertrand Peto demi menafkahi suaminya gitu kan. Kurang strong apalagi coba dia, Bay. Ya lebih hati-hati lagi aja gitu, Bay, kalau ada orang minta bantuan kita. Kita udah niat baik tapi kita kan gak tahu gitu niat orang itu apa. Oke, Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?